Kalau modalnya sampai merah-merah kayak gini, ini yang perlu diperhatiin sih Om. Berarti ini modalnya sering kurang. Nah, misalnya ini kan hari ini lagi event, ya kan? ROAS-nya ini di 24 masih bagus ya Om ya? Masih bagus kan? Nah, ini tadi saya kelihatan nih, ini udah merah. Jangan sampai merah. Karena kita jam 6 pagi aja udah kagak jualan. Ya, ini harusnya ditambah. Nah, ketika kita maintenance harian, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jangan sampai iklannya bagus, tapi modalnya nggak cukup. Oke, kita akan bedah toko dengan tokonya Om Indra nih, District Staff. Ya. Nah, ini izin ya Om ya, sorry nih ya. Saya salah satunya ini saya sebenarnya ngelihat persentase iklan. Kalau kita mau lihat nih, ini tokonya masih bisa dioptimasi lagi nggak sih untuk iklannya? Saya akan ngitung dulu nih Om. Ya, jadi ini saya izin buka ya, sama ini Om. Ya, jadi saya ngitung seberapa besar omset yang kita hasilin dari iklan dibanding sama yang organik gitu ya. Nah, kalau dari yang iklan, ini omsetnya 364 juta. Ya, kan 1 bulan terakhir nih ya. Sedangkan dari organik 394. Itu udah berapa persen? Ya, 364 ya tadi ya. 364 dibagi 394 ya. 92%. 92% menurut teman-teman bagus gak? Yang penting cuan. Bagus ya? Bagus ya? 92%. Bagus sih Bagus. kalau mau Iya. Nah, kalau saya dari sisi advertiser ya, saya biasanya bilang, nih teman-teman ngitung nih. Ini sebenarnya buat teman-teman juga di sini ya. Yang lain coba ngitung ya, berapa persen sih omset dari organik atau dari iklan? Ya. Kalau masih di bawah 50, ya saya merem aja. Berarti iklanmu masih kurang. Ya, kalau masih di bawah 50, iklanmu masih kurang. Tapi kalau masih 10, 15, berarti masih bisa digas lagi. Nah, klien-klien kayak gitu yang paling cocok kalau masuk ke gaspol. Karena gampang kita ngegasnya, jujur ya. Tapi kalau udah 95% kayak gini, bisa nggak? Bisa. Cuma memang ini udah kita cari namanya titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangannya kayak gimana? Ya, sebenarnya kayak gini nih kalau kita lihat titik keseimbangan. Kita kan kalau misalnya dalam berjualan kan, kita pasti akan cari ya kita kan cari omset di sini kan. Di sini kita lihat profit. Ya, selalu ini kurvanya kayak gini guys. Ya, sekarang mungkin kalau kamu belum ngiklan, kamu di sini. Ya, sini lah ya. Ini, berarti kamu profitnya sekian. Sorry, ini bukan omset. Ini harusnya iklan. Ya, iklan atau omset lah ya kalau mau teman-teman lihat ya. Jadi kita sebenarnya mau cari gimana? Kita ngiklannya kita gas sampai profitnya maksimal di sini. Tapi nanti kalau kita gas kejauhan, profitnya turun. Nah, teman-teman yang saat ini kondisi tokonya masih ada di sini, ini perlu digas sampai ke sini. Jangan irit-irit iklannya. Ya, karena kalau kalian nggak gas, omsetnya juga nggak naik. Gas omset gimana? Pakai iklan. Ya kan, iklan atau omset lah di sini ya, biar gampang. Ya, kalian di sini. Tapi juga jangan sampai kebablasan, karena kebablasan omsetnya kelihatan makin gede, ternyata profitnya kurang. Karena namanya iklan kan pasti ada titik. Misalnya tuh tadi ROAS-nya 10. Kalau udah di sini ROAS-nya makin lama makin kecil, 7, 6, 5. Kenapa? Karena buat mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, butuh per kliknya makin mahal. Akhirnya jadi nggak maksimal, teman-teman. Nah, kita coba sama-sama
Mungkin kita akan gas sampai ke sini. Setelah di sini kita sadar kok makin profitnya makin kecil, baru kita sesuaikan di sini. Kalau saya sih gitu. Karena kan kita gimana taunya ini maksimal kalau kita nggak lewatin gitu. Harus lewatin dulu. Habis lewatin baru tahu oh maksimalnya di sini, ya udah kita mulai turunin lagi sampai nyampe ke sini. Ya. Oke. Ya. Nah, ini ruasnya untuk fashion menurut saya ya, ini bagus Om. Mantep. Ya, ini menurutku mantep ya. Saya biasa langsung lihat dari sini ya. Ya. Penjualan. Trafficnya juga cukup stabil ya. Keren sih Om Indra ya. Sini ya. Nah, beberapa kriteria saya mungkin cepat aja, biasa saya cuma biaya penjualan dan acos ya. Saya biasanya lihat dari atas sampai bawah nih dulu perlahan ya. Kalau di atas, dari atas sampai bawah acosnya semuanya masih paling tinggi 14%, 15%. Masih masuk nggak Om 15? Tipis ya 15 ya. Nah, biasa kita kan tahu nih targetnya 15 ya. Maksimal 15. Berarti kalau kita lagi evaluasi mingguan atau bulanan, kita akan lihat nih atas 10, ya kan? Yang di bawah acosen 15. Berarti atasnya masuk, baru kita lihat ke bawah. Ya kan, kalau atas masuk berarti sebenarnya masih aman. Keseluruhan masih aman. Tapi ini berarti yang kita perlu kerjakan. Nah, ini kebetulan udah di nonaktifin berarti ya. Ini karena udah boncos dari nonaktifin berarti ya. Nah, udah tepat sih menurut saya. Nah, kita lihat dari sekarang kita fokus dari yang atas-atas dulu nih, karena yang atas biasanya paling menentukan. Ya kan? Dari atas menentukan. Ini kita lihat. Oke. Nah, dari sini ada acos-acos yang bagus di atas 15, ada yang boncos. Yang boncos nih seperti ini yang 21%, 19%, 15, 17 dan lainnya, nanti ada di halaman lain ya. Nah, biasanya kalau saya pribadi lagi evaluasi yang 19 ini karena udah lewat, ini saya bisa lakukan dua hal. Saya turunin per kliknya, ya tadi udah ada di catatannya evaluasi, atau yang kedua, dari luas kita jadiin spesifik paling. Ya, kalau setelah kita biarkan di satu periode lagi ternyata masih belum membaik, ya saya kill. Ya, jadi teman-teman jangan ragu untuk membuang kata kunci yang performanya udah nggak sesuai dari target kita. Toh kalau dari case ini masih banyak kok yang lain yang ternyata lebih bagus. Ya lebih baik budgetnya kita kasih ke mereka aja. Jadi saya akan coba analisa seperti itu. Ya ini 21% ya kan dari 19. Nah tadi kita sempat ngomong soal persentase klik misalnya ya. Ya biasanya, nah ini biasanya ya, tapi belum tentu benar ya. Sama Tio tadi ya, yang persentase kliknya tinggi lebih hemat iklannya. Kita coba lihat ya. Ini nih, kaos couple pasangan 4,28 persentase klik, acosnya 13%. Ini custom kaos dia 7, persentase kliknya lebih tinggi. Dia 5, ya biasanya, tapi nggak selalu. Cuma ini jadi satu patokan buat saya. Kalau iklan-iklan yang persentase kliknya tinggi, berarti iklan ini relevan sama produk yang kita jual. Dia harusnya lebih perform dibandingkan dengan iklan yang kata kunci yang persentase kliknya lebih rendah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini jadi salah satu evaluasi kita juga ketika kita mau nge-scale up iklan. Jadi kalau saya punya budgetnya cuma terbatas,
Yang saya mau boost yang kata persentase kliknya 7%. Oh. Ya. Kalau misalkan CTR-nya tinggi ya, tapi penjualannya tinggi, kemungkinan besar cuma satu faktor harga aja yang kayaknya. CTR tinggi di iklan. Ya. CTR-nya tinggi tapi penjualannya tinggi. Ya, berarti itu konversinya jelek ya produknya. Nah, kalau konversi jelek, kalau untuk produk kan bisa harga, bisa reviewnya jelek, atau belum ada review, bisa ada... Paling gampang pasti harga. Kalau mau dilihat semua faktor lain, paling gampang harga, tapi review juga penting. Ya. Oke. Kalau kita lihat di sampai halaman berikutnya pun sama. Yang persentase kliknya tinggi, ini ACOS-nya rendah. Ya, jadi kita harus bisa boost yang ini. Nah, kalau ACOS-nya 3%, next-nya ini berarti ya, yang ACOS-nya bagus, bisa kita naikin bidnya. Tadi kan ACOS jelek diapain kan? Jadi spesifik, direndahin, ya kan? Kalau yang bagus diapain? Nah, ini cara scale up, dinaikin bidnya. 247, hitung aja max bidnya berapa. Ya, hitung tadi max bidnya berapa, kita yang sesuai nama max bid bisa, atau kita naiknya bertahap. 247 mungkin jadi 300, 350, 400 gitu ya. Ya, naiknya bertahan. Kenapa? Karena ACOS-nya masih masuk nih, masih 3%. Yang udah tinggi 19, 52, ini yang kita buang. Ya, bukan kita buang, kita turunin atau bisa dibuang gitu ya. Kurang lebih teman-teman ya. Nah, ini sampai ke sini ya. Nah, ini juga problem nih. Kata kuncinya ada, tapi nggak dimakan sama sekali. Biasanya, saya naikin ini. Kalau 223 nggak kemakan, berarti kita perlu 500, bahkan 1000. Saya pancing dulu. Begitu dia udah mulai kemakan, ada penjualan, baru saya turunin. Kalau nggak, dia nggak akan selamanya kayak gini. Jadi saya pancing tinggi, kemakan, baru saya turunin. Baru dia akan kemakan. Ya, tapi ini bagus banget menurut saya karena semua kata kuncinya sampai ke halaman ketiga ini masih jalan. Ini lumayan bagus sih untuk performa iklan yang dijaga sih. Ya, barangnya dijaga, terusnya bagus. Ya, cuma mungkin kurang berani aja naikin bidnya karena tadi bidnya masih seragam. Mungkin yang ACOS-nya masih bagus bisa dihajar naikin ya. Terus di sini halaman rekomendasi pun jalan di bawah ya. Sama yang saya lihat di sini, saya akan lihat dari ACOS-nya ya. Di sini ACOS-nya kan 12, ini 8. Ini kalau 8 masih bagus, naikin bidnya di sini sama. Jadi harus patokan dulu ya. Harus bikin per produk patokannya berapa persen atau bidnya maksimal di berapa ya. Nah, ini adalah contoh iklan udah tampilan baru nih. Rekomendasinya ada, atasnya ada. Ini berarti baru buat juga ya? Oh, udah lumayan lama ya, tapi ini bagus ya, menurut saya ini bagus. Nah, next berikutnya bisa diapain lagi nih Om? Nah, ini bisa di-download. Pernah di-download nggak? Sering download ya, teman-teman bisa di-download datanya. Saya izin kasih contoh aja nih ya. Nah, ini kan di-download. Ya, ini dinamis kalau mau pun waktu lagi event boleh dinyalain. Kalau misalnya mau, event boleh nyalain sih Om ya. Ini. Cuma ini 300 masih aman sih ya. Ya, ini kita lihat budgetnya pun masih aman nih, bagus. Ya. Ya, ini kita bisa download untuk mining kata kunci teman-teman. Jadi yang belum pernah bisa coba buat dapetin ide kata kunci apa berikutnya yang bisa kita pakai lagi untuk iklan. Ya, sambil nunggu ini cukup lama nih. Kayaknya Shopee-nya lagi berat, lagi event. Nanti kalau misalkan bisa tambah kata kunci lagi dari tadi kan? Benar. Ya, jadi nanti kita mining dapat kata kunci baru, kita bisa masukin lagi. Ya, karena kata kunci bisa sampai 200 kan. Pantau lagi kayak gitu terus. Pantau lagi kayak gitu terus ya. Ya, tapi menurut saya ini udah bagus banget sih Om. Keren. Oh, maksudnya kita main lagi
tadi ada kata kunci yang bagus. Jadi kata kunci itu ditaruh di produk ini. Nah, produk kata kuncinya bagus dari sini nih ya. Ini kan saya download nih. Nanti dilihat nih. Jadi ini kan kalau pakai kata-kata yang luas, misalnya baju oversize. Nanti ternyata dia kemakannya di baju oversize pria misalnya nih. Ya. Dari sana saya akan ambil, saya masukin lagi ke iklan ini, saya tambahin. Tapi sebaliknya, apa yang works di iklan ini, karena memang jualannya baju semua, mungkin katanya bisa kita ngambil buat kita masukin ke iklan yang lain juga. Ya iklannya sejenis, produknya sejenis, ya itu bisa dilakukan. Ya. Kata kunci sama Bisa. Kalau buat ada produk Bisa. Ya. misalnya kasus saya pernah cobain untuk nanti kasus saya begini, ada dua produk yang sama, tapi kalau dua produknya itu dia memakan dua produk ini kan makan. Tapi kalau ini gua turunin, ini jadi naik. Sehingga nggak bisa naik barang-barang naik. Mungkin lebih gampangnya bilang rebutan kali. Rebutan nih. Rebutan sendiri gitu, produk antara produk saya sendiri lawan gitu. Ini mungkin feeling aja gitu, bukan ya, gue ngerasa bisa gitu. Valid sih, saya rasa bisa kayak gitu. Tapi ya gimana ya? Shopee pun akan kasih bidding yang sama ke seller lain juga sih, jadi sama aja sih. Selama ya ini kita, kalau dari kita sih patokannya selama acosnya masih masuk ya kita naikin sih nggak apa-apa. Kalau ditelusurin mau sampai ke sana ya susah juga. ya ujung-ujungnya iklan mahal. Saya nggak tahu. Ujungnya ini diproses lama ya, tapi kalau dari saya sih secara sekilas ini tokonya udah oke banget ya. Paling tinggal lebih berani aja buat nge-scale up ya. Perhatiin yang mungkin modalnya udah merah-merah, tapi di sini saya juga lihat modalnya nggak ada yang sama merah. Nah kayak gini nih, kalau modalnya sampai merah-merah kayak gini, ini yang perlu diperhatiin sih Om. Berarti ini modalnya sering kurang. Nah misalnya ini kan hari ini lagi event, ya kan? ROAS-nya ini di 24 masih bagus ya Om ya? Masih bagus kan? Nah ini tadi saya kelihatan nih, ini udah merah. Jangan sampai merah, karena kita jam 6 pagi aja udah kagak jualan. Ya, ini harusnya ditambah. Nah, ketika kita maintenance harian, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jangan sampai iklannya bagus, tapi modalnya nggak cukup. Ya, apalagi waktu event kayak gini. Lebih sering dipantau lagi. Ya. Jadi, buat Nurdiansyah nih ya, ini yang harus dipantau nih, ditambahin. Ya, sampai jam 10 malam juga kamu pantau. Lihatin iklannya. Ya, 11 malam pantau nggak? Pantau juga. Sampai jam 12 kalau event. Full time ya. Pokoknya jangan kasih kendor lah ini ya. Terus harus jalan terus. Kalau Ya. misalkan dinaikin modal harian nggak rekom. Jadi misalnya saya 10.000. Ya. Ya habis kan. Ya. Saya baru naikin lagi dari 12 buat 20. Menurut saya itu recommended sih, karena sekali lagi itu kalau dari sisi seller makan banyak waktu. Tapi sebenarnya recommended, karena itu kan mindsetnya gini, kalau gue kasih 10.000 dia bagus gue tambahin, dia nggak perform jelek gue nggak tambahin, bener kan? Sampai dia bagus, itu sebenarnya recommended Om, cuma makan waktu. Tapi nanti malam ketika dia misalkan udah awalnya 10.000 udah naik ke 11.000, Iya. malamnya sebelum jam 12 turunin lagi. Bener, itu recommended. Tapi makan banyak waktu. Kalau bisa kayak gitu, top, silakan. Menurut gue itu cara yang efektif. Ya, cuma makan waktu Om, menurutku. Karena kan kita nggak selalu mantengin nih, misalnya dari 10.000 ke 15.000 ke 20.000, karena kita bukan robot, nggak liatin terus, ya kan? Jangan-jangan lu malah kehilangan waktu jualan karena kita nggak sempet ganti. Padahal kalau gue losin sampai 100.000, misalnya dari pagi, jadi jalan terus. Ya, kehilangan momen aja sih kalau menurut gue sih. Itu yang lebih gue takutin dibandingin hemat-hemat. Ya, tapi itu recommended. Oke sih, ya kalau memang bisa pantengin terus. Oke, kalau dari toko Om oke, paling yang perlu diperhatiin sih beberapa itu aja. Tapi kalau keseluruhan, menurut gue udah keren. Tokonya udah keren.